Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diara Risma Pertiwi dengan NIM 21089176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS yang saya tulis. Yang pertama soalnya ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, jenis penelitian, dan variabel penelitian. Jawabannya yaitu metodologi penelitian adalah suatu sistematisasi cara atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Di antaranya mencakup tahap-tahap penelitian mulai dari masalah, perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Ada pun jenis-jenis penelitiannya. Yang pertama ada penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada fenomena dengan pengumpulan data yang deskriptif seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Kedua ada penelitian kuantitatif yang berupa angka, menentukan jumlah pengukuran dengan mengumpulkan survei yang akan diolah menjadi statistik. Nah, ketiga ada penelitian deskriptif yang merupakan gambaran atau menjelaskan fenomena suatu penelitian secara rinci dan objektif. Selanjutnya ada penelitian korelasional yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, variabel penelitian adalah suatu sifat yang dapat diamati dalam penelitian. Yang jenis-jenis variabel penelitian terbagi atas dua kategori. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variabel, yaitu variabel yang mengalami perubahan pada variabel lain atau disebut dengan variabel penyebab. Kedua ada variabel terikat yang merupakan perubahan dari hasil variabel bebas atau efek dari yang timbul dari variabel sebelumnya gitu loh. Contohnya nih judul pengaruh olahraga terhadap kesehatan mental. Nah, kalau pengaruh olahraga ini merupakan variabel bebas karena dapat diatur jumlah, jenis, serta frekuensinya. Sedangkan kesehatan mental merupakan variabel terikat. Pertanyaan yang kedua, soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian dan bagaimana masalah yang baik untuk dilakukan penelitian. Jadi, masalah dalam penelitian adalah suatu fenomena atau permasalahan yang perlu diinvestigasi atau diteliti lebih lanjut karena belum ada jawaban atau pemahaman yang jelas mengenai hal tersebut. Nah, masalah yang baik untuk dilakukan penelitian gimana sih? Jadi, masalah yang baik itu seperti relevan, signifikan, dan dapat dipecahkan melalui penelitian. Relevan yang dimaksud seperti memiliki keterkaitan isu-isu dengan penelitian yang telah diambil, serta signifikan merupakan masalah yang memiliki kontribusi atau dampak yang besar terhadap penelitian tersebut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bagaimana ciri-ciri karya ilmiah yang baik. Karya ilmiah yang baik memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis tulisan lainnya. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama itu ada objektif, di mana artinya fakta dan bukti yang dapat diuji secara empiris, serta penulis harus menghindari pendapat atau opini yang tidak didukung oleh data atau bukti yang kuat. Nah, kedua itu ada kredibel, di mana karya ilmiah ini harus didukung oleh sumber yang terpercaya. Sumber ini seperti jurnal, buku-buku yang telah direview oleh para ahli. Yang ketiga ada metodologi yang jelas, di mana karya ilmiah harus memiliki metodologi yang terperinci, serta penulis harus menjelaskan bagaimana si data yang dikumpulkan, diolah, serta dianalisis. Keempat, yaitu sistematik. Karya ilmiah ini artinya memiliki struktur yang terorganisir sehingga orang mudah memahaminya. Struktur karya ilmiah ini biasanya terdiri dari pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Nah, kelima ada gaya penulisan yang baku. Karya ilmiah ini ditulis dengan bahasa yang formal dan akademik lah. Penulis harus menghindari kata-kata ambigu, terus kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata tidak baku. Yang keenam, penggunaan referensi yang tepat. Karya ilmiah yang harus menggunakan referensi sesuai dengan topik yang dibahas, serta penulis harus menyebutkan semua ini sumbernya dari mana, sesuai dengan prosedur atau format yang benar. Ketujuh, karya ilmiah tersebut harus inovatif, di mana dapat memberikan kontribusi atau pengetahuan yang luas terhadap pembaca atau seseorang untuk
sesuai dengan bidang yang dibahas. Yang kedelapan, relevan, di mana karya ilmiah ini relevan dengan topik yang dibahas dan dapat memberikan solusi atau jawaban yang bermanfaat bagi masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir ada originalitas. Pertanyaan keempat, uraikanlah masalah fokus pada bidang yang akan Anda lakukan pada penelitian. Di sini saya mengambil penelitian mengenai permainan catur. Yang pertama ada permasalahannya yaitu pengaruh latihan terhadap kemampuan bermain catur. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana latihan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang, seperti jenis latihan, frekuensi, durasi, dan intensitas latihan. Kedua, analisis strategi atau taktik dalam bermain catur. Ketiga, ada pemahaman psikologi dan kognitif dalam permainan catur, guna untuk mengetahui konsentrasi, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam penelitian. Keempat, ada penggunaan teknologi dalam permainan catur. Nah, di sini kita banyak mengetahui ada aplikasi online untuk kita bisa bermain catur, teman-teman. Sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan permainan. Jadi kita nggak perlu nyusun-nyusun, cari-cari bahan-bahan catur atau peralatan catur gitu loh. Serta sudah ada tinggal main doang, sudah disusun juga anak-anaknya tuh. Jadi yang kelima ada masalahnya peran catur dalam pengembangan keterampilan sosial serta akademik. Baiklah, soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan sistematika proposal penelitian yang dimulai dari judul sampai bab 3. Jawaban dari saya, yang pertama itu ada bab 1 mengenai pendahuluannya, terdiri dari latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan mengapa topik penelitian penting untuk diteliti. Yang selanjutnya ada masalah penelitian, yang menjelaskan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian, serta batasan masalah atau ruang lingkup penelitian, ada tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, di mana bagian ini berisi review literatur yang berkaitan dengan topik dan bertujuan untuk menjelaskan pengetahuan yang sudah ada pada topik tersebut. Nah, pembagiannya itu ada kajian teori, di mana teori ini harus relevan dengan penelitian. Nah, selanjutnya ada kerangka konseptual serta hipotesis penelitian. Bab 3 atau metodologi penelitian, di mana bagian ini berisi pendetailan tentang penelitian yang akan kita bahas. Bagiannya itu ada desain penelitian atau jenis penelitian. Yang kedua ada populasi dan sampel, waktu dan tempat, serta definisi operasional, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, validasi dan reliabilitas, serta yang terakhir ada teknik analisis data. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada UTS metodologi penelitian kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.